semakin terbentuk trotoar area Jakarta International Stadium. Hai, kembali lagi bersama saya James dan saat ini saya berada di Ram Barat Jakarta International Stadium ya. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan ikuti perkembangan pembangunan trotoar ya sekitar area Jakarta International Stadium ya. Mulai dari sisi barat menuju ke arah utara, kemudian kita akan berputar menuju selatan Jakarta International Stadium. Oke teman-teman, kita akan ikuti perkembangan pembangunan trotoar sekitar area Jakarta International Stadium. Dan seperti yang bisa teman-teman lihat di depan saya, semakin jadi ya terbentuk trotoar yang sebenarnya dari pemasangan guiding block ya, kemudian pemasangan andesit ya, kemudian pemasangan kanstin ya yang saat ini dikerjakan. Oke, pemasangan kanstin, dan setelah pemasangan andesit, gondola block dan kastin, semakin terbentuk area trotoar sekitar area Jakarta International Stadium ya. Kita akan menuju ke arah utara ya, dan berputar kembali menuju sisi selatan Jakarta International Stadium untuk mengetahui pengerjaan trotoar yang sedang berlangsung. Oke, sebelumnya teman-teman, di sisi barat, tepatnya di depan kantor pengadilan dan juga pintu masuk Ram Barat, saat ini masih dalam proses penggalian dan juga pemasangan balok ya. Nanti kita akan review pada video selanjutnya. Oke, kita akan mengarah ke pintu utara dan juga pintu selatan ya. Ini kanstin yang disediakan untuk kemudian nanti dipasang ya. Saat ini masih dalam proses pemasangan kanstin, pemasangan andesit dan juga pemasangan guiding block ya di sekitar barat dan juga sisi utara ya. Oke, kita menuju ke arah utara ya, nanti kemudian kita berputar menuju pintu selatan. Kita perlu tahu perkembangan pembangunan sekitar area JIS ya. Pagar seng belum ada pergerakan untuk apakah nanti dijadikan sebagai apa? Apakah nanti diganti dengan pagar WC atau pagar coran ya. Nanti kita melihat ke depan ya. Namun yang terlihat saat ini teman-teman, penggalian di sisi barat pintu VIP ya, tepatnya di depan saya ya. Pekerja melakukan penggalian ya untuk pengecoran lanjutan ya. Oke teman-teman, kita mengarah ke sisi utara, terus kemudian kita berputar menuju ke arah selatan ya, ke pintu masuk selatan. Nah, di pintu VIP yang mengarah ke utara teman-teman masih sama ya, masih dalam proses pemasangan guiding block dan pemasangan andesit ya. Kemudian pemasangan kanstin ya. Oke, kita berada di pintu masuk VIP dan VVIP ya. Oh ya, tukang atau pekerja ditambah ya untuk mempercepat pembangunan trotoar ya. Dan di depan saya, saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh kendaraan yang berparkiran secara liar ya.
dan akhirnya harus berurusan dengan dishub karena di sekitar area JIS pun sudah dipasang rambu-rambu lalu lintas untuk tidak memarkirkan motor kendaraan secara liar ya, harus mentaati peraturan. Oke, kita berputar balik ya. Pintu masuk rumah susun Kampung Bayam, tenda biru yang mengarah ke utara. Di utara pun masih dalam proses pemasangan JPO dan juga pembangunan tol Harbot Road 2 ya. Tol Harbot Road 2 ya. Oke. Pemasangan andesit, pemasangan guiding block ya. Pemasangan kanstin terus dikerjakan. Artinya ditambahnya pekerja agar mempercepat pembangunan sekitar area JIS ya, karena terhitung beberapa hari lagi teman-teman, beberapa bulan lagi ya akan berlangsung ya Piala Dunia U17. Oleh karenanya harus dipercepat sehingga rampung sebelum Piala Dunia U17. So ini adalah pintu VIP, pintu VVIP ya. Yang juga masih dalam proses pengecoran dan juga pemasangan kanstin, pemasangan building block ya kan. Dan terlihat semakin jadi trotoar sekitar area JIS semakin luas ya. Kita akan terus berputar hingga nanti pintu selatan ya teman-teman. Oke teman-teman, saya berada di pintu VVIP ya. Kita akan menuju ke arah pintu selatan Jakarta International Stadium. Dan seperti yang saya jelaskan teman-teman, semakin jadi trotoar area Jakarta International Stadium dengan penambahan pekerja, maka guna mempercepat ya pembangunan sekitar area Jakarta International Stadium, dari pembangunan trotoar bahkan pembangunan JPO dan juga stasiun Karel sementara yang saat ini sedang dibangun ya. Oke, jangan di skip teman-teman, ikuti perjalanan saya akan menuju ke arah selatan, pintu selatan Jakarta International Stadium. Pemberhentian Jaklingko ya, dan juga bus Transjakarta. Di sisi utara yang mengarah ke sisi selatan masih dalam proses pengecoran beton ya, dari pemasangan balok, kemudian pengecoran saluran air ya, berlanjut dengan pemasangan kanstin, pemasangan andesit dan juga golden block ya. Oke, teman-teman, kita pun harus mengetahui fungsi dari trotoar ya. Tentunya untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran. Itu fungsi-fungsi utama ya, teman-teman. Bukan nantinya setelah trotoar jadi, kebiasaan para pemotor menggunakan trotoar sehingga mengganggu pengguna jalan ya. Tentunya untuk meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut ya. Trotoar juga berfungsi untuk memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Ya. Oke teman-teman, tepatnya di depan pintu keluar selatan teman-teman. Masih dalam proses pengecoran. Kita akan berlanjut hingga nanti
pintu selatan. Pekerja kantoran melintas jalur pejalan kaki umumnya digunakan oleh pejalan kaki, pekerja kantoran, ya kan. Siapapun bisa melintas dari jalur pejalan kaki atau trotoar ya, yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi ya dari permukaan perkerasan jalan ya, untuk menjamin keamanan pejalan kaki ya yang bersangkutan. Oke teman-teman, kita berada di pintu masuk selatan. Nah, pintu masuk selatan masih dalam proses pemasangan balok ya. Proses pemasangan balok yang nanti berlanjut ya dengan pemasangan pengecoran beton ya, pemasangan kanstin, pemasangan andesit ya kan. Terus pemasangan building block. Oke, kita berada di pintu selatan ya. Pintu selatan Jakarta International Stadium. Dan kemudian teman-teman, pembebasan lahan. Pada video yang lalu teman-teman bisa melihat di video-video sebelumnya, pembebasan lahan PKL yang berjualan, warung-warung yang berjualan di sini dilakukan pembebasan lahan ya, untuk memperluas dan juga pengerjaan trotoar ya sekitar area JIS ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, setelah pembebasan lahan, trotoar sekitar area JIS semakin jalan semakin luas, dan juga trotoar di sekitar selatan pun semakin jadi ya. Oke, ini adalah bangunan-bangunan yang sempat dibongkar ya, namun pembongkaran pun tidak secara keseluruhan atau permainan, namun hanya dibongkar beberapa meter ya, yang memakan bahu jalan ya, kira-kira 1-2 meter ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini adalah salah satu pembangunan yang menjadi pembongkaran ya, untuk pembangunan trotoar sekitar area Jakarta International Stadium dan juga saluran air ya sekitar Jakarta International Stadium. Oke teman, berlanjut pemasangan beton untuk pengecoran ya, pengecoran beton ya. Oh, ini ada mandornya Pak Agus, mandor trotoar area JIS ya. Pemasangan kawat ya, untuk pengecoran kawat. Bagus. Oke, ini adalah gudang blok ya, yang nanti setelah pengecoran beton ya, kemudian nanti pemasangan lanjutan ya, yaitu pemasangan kanstin, pemasangan gudang blok ya, seperti yang saya jelaskan teman-teman. Dan situasi terkini dari sekitar area Jakarta International Stadium teman-teman, tentunya wow. Waduh, ayo bang, angkat bang. Oh, berat. Oke, liputan terkini sekitar area Jakarta International Stadium. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat ya bagi teman-teman yang sedang menonton ya. Tujuannya agar teman-teman bisa ikuti perkembangan
pembangunan trotoar dan juga pembangunan lainnya yang sedang berlangsung di Jakarta International Stadium ya, jelang Piala Dunia U17 ya. So teman-teman, informasi terkini dari area Jakarta International Stadium ya. Tentunya kita akan terus ikuti perkembangan pembangunan sekitar area Jakarta International Stadium hingga nanti rampung, dan juga liputan selanjutnya pada Piala Dunia U17 ya, yang akan berlangsung ya di Jakarta International Stadium. Oke. Video selanjutnya teman-teman, kita akan mengarah ke JPO yang akan tayang nanti pada sore hari ya. Pembangunan JPO dan juga pembangunan tol di sekitar utara Jakarta International Stadium. Oke teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa dukung YouTube channel saya dengan cara tekan tombol subscribe. Dan juga bagikan kalian bisa berkomentar ya di layar komentar bawah, kolom komentar kalian, dan juga bisa request bila mana teman-teman ingin melihat area sisi barat, sisi selatan maupun sisi utara ya, sisi utara dan juga sisi barat Jakarta International Stadium. Oke teman-teman, sekali lagi tetap stay tune di YouTube channel James Saban karena akan selalu tayang pembangunan sekitar area Jakarta International Stadium. Dan juga penataan kabel Telkom ya. Di depan saya ada pegawai Telkom yang saat ini akan merapikan kabel yang sangat berserakan dan belum tertata ya. Tentunya akan ditata ya untuk lebih cantik. Situasi terkini dari area Jakarta International Stadium. Oke, sekali lagi ram barat, pintu masuk barat ya. Terus pintu timur ya, tepatnya di belakang pemukiman Papanggo Ujung. Terus utara pembangunan JPO dan tol Harbor Road 2 ya. Kemudian sisi selatan ya yang mengarah ke Jalan Sunter Permai, juga pintu selatan Jakarta International Stadium ya. Jadi teman-teman bisa memudahkan pintu masuk barat, pintu masuk utara ya, pintu masuk selatan, kemudian pintu masuk timur. Nah, setelah masuk dari sisi selatan, teman-teman akan menuju ke pintu zona barat ya. Seandainya teman-teman masuk dari pintu zona barat ya, kemudian akan masuk terus ya menuju ke pintu zona ya. Jadi pintu zona artinya pintu yang nantinya kemudian masuk terus ke lapangan utama ya, Jakarta International Stadium. Dan di area dalam zona barat ya, teman-teman masih ada aktivitas yang berlangsung ya di sekitar pintu zona barat dan juga Taman Selatan. Di sana ada beberapa pekerja yang sedang melakukan aktivitas ya. Diberikan garis sepertinya garis polis lain. Polis lain bukan. Garis penghalang untuk pengerja ya. Oke teman-teman, untuk sisi ram barat sendiri masih dalam proses yang di depan pengadilan negeri, antara pengadilan negeri dan juga halte Transjakarta. Pintu masuk ram barat masih dalam proses
penggalian pemasangan balok ya, nanti akan berlanjut pada video selanjutnya ya. Oke, thank you teman-teman bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya informasikan bermanfaat ya. Dan bila mana ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaklumi, akan menjadi bahan koreksi ya.